Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Pada Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Diktit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014 tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Perkenalkan, nama saya Dia Aimarista, saya absen 7 dari kelas 12 akuntansi 3. Di sini saya akan mereaksi mengenai lembaga negara yang kurang produktif sehingga tereliminasi. Ya, kata pepatah hemat pangkal kaya, tapi ini tak berlaku di situasi saat ini. Karena saat ini hemat menjadi satu-satunya cara untuk bisa bertahan melalui krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Artinya segala jenis pengeluaran yang gak penting harus dipangkas, termasuk pengeluaran negara untuk belanja lembaga negara yang kurang produktif atau lembaga yang tak nampak kerjanya juga harus dipangkas. Kita ulas di pagi hari ini, lembaga negara kurang produktif tereliminasi. Jadi tentunya Presiden Joko Widodo mewacanakan untuk membubarkan lembaga negara di depan menteri-menterinya kala rapat kabinet 18 Juni lalu. Saat itu Presiden kecewa dengan kinerja para menteri yang dinilai tak punya progres kemajuan tentunya yang signifikan untuk menangani COVID-19. Tapi Pak Jokowi tidak merinci lembaga seperti apa yang akan dibubarkan. Kata Pak Jokowi, semakin ramping organisasi ya kosnya kan bisa semakin kita kembalikan. Anggaran biaya kalaupun kita bisa kembalikan ke kementerian atau menteri, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi atau ke komisi-komisi itu lagi. Jadi pembubaran lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat juga sebenarnya pernah diucapkan oleh Pak Jokowi pas menang Pilpres 2019 lalu. Di pidato kemenangannya yang bertajuk Visi Indonesia Maju. Jadi selama menjadi presiden dari 2014 lalu sebenarnya Pak Jokowi itu sudah membubarkan beberapa lembaga negara. Kita lihat sama-sama. Jadi lembaga negara yang dibubarkan oleh Pak Jokowi tercatat ada 23 lembaga negara yang dibubarkan selama Pak Jokowi menjabat. Di antaranya adalah Dewan Penerbangan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Penyandang Cacat, ada Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan juga Pengendalian Pembangunan, Perumahan dan juga Permukiman Nasional, ada Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, lalu ada juga Badan Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, lalu Dewan Pengembangan Kawasan Indonesia Timur, ada Dewan Gula Indonesia, terus ada juga Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan juga Lahan Gambut, ada Dewan Nasional Perubahan, ada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Badan Benih Nasional, Badan Pengendali Bimbingan Massal, ada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan juga Keuangan, ada juga Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan dan juga Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan juga Pelabuhan Bebas, ada juga Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, terus ada juga Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan juga Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Banyak sebenarnya, mungkin juga Anda kurang familiar dengan beberapa lembaga ataupun dewan-dewan ini. Nah, tapi selama menjabat ataupun menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi juga membentuk sejumlah lembaga negara. Di antaranya adalah Badan Keamanan Laut atau Bakamla di tahun 2014, Kantor Staf Presiden atau KSP di tahun 2015, Badan Restorasi Gambut di tahun 2016, lalu ada Komite Ekonomi dan Industri Nasional di tahun 2016, ada Satgas Saber Pungli di tahun 2016, lalu Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di 2016, Komite Nasional Keuangan Syariah di 2016, ada UKP Pembinaan Ideologi Pancasila yang dulu juga sempat menjadi sorotan begitu soal gajinya, lalu ada juga Badan Siber dan juga Sandi Negara di tahun 2017. Tapi pertanyaannya, lembaga mana lagi nih yang akan di-cut atau dihilangkan sama Pak Jokowi? Kita lihat sama-sama. Jadi menurut Pak Muldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, maksud Pak Jokowi untuk menyederhanakan birokrasi adalah pemerintah memikirkan struktur organisasi yang dibuat harus efektif. Pertama, harus memiliki fleksibilitas tinggi. Yang kedua, harus adaptif. Dan yang ketiga, bersifat sederhana. Supaya kalau punya karakter, akan memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi menurut Pak Muldoko, yang akan menjadi concern dari Kementerian Pan-RB atau Kemenpan-RB untuk dievaluasi atau di-cut adalah lembaga-lembaga yang berbentuk komisi yang berdiri berdasarkan PP dan juga Perpres. Kalau KSP gimana Pak Muldoko? Kan dibentuknya lewat Perpres dan juga tentunya Perpres nomor 83 tahun 2019 ya. Cuma Pak Jokowi yang tahu. Jadi tentunya kata Pak Muldoko juga ini perlukan
18 lembaga dihapus dievaluasi supaya betul-betul menuju efisiensi. Jadi apa yang harus dihapuskan? Katanya adalah komisi lanjut usia nih, karena ini tidak pernah terdengar apakah itu ada dalam tupoksi Kementerian PPA atau mungkin masih dalam tupoksi dari Kemen PPA, dan mungkin bisa lagi dipikirkan, ini menurut Pak Muldoko. Ada juga Badan Restorasi ataupun Badan Akreditasi Olahraga dan juga Badan Restorasi Gambut. Tapi kalau Badan Restorasi Gambut ini perannya cukup baik. Sedang dikaji adalah kalau dari sisi penanganan kebakaran lahan, apakah cukup ditangani oleh BNPB, kalau optimalisasi gambut untuk pertanian, apakah cukup dari Kementan, jadi masih dikaji. Kalau menurut Pak Menpan RB, yaitu Pak Cahyokumolo, banyak lembaga negara sebenarnya yang potensial dibubarkan oleh pemerintah. Jadi menurut Pak Cahyo ada 96 lembaga dan juga komisi saat ini. Dan pemerintah sedang menganalisis lembaga dan juga komisi mana yang berpotensi untuk dibubarkan. Sama dengan sejawatnya, Pak Cahyo juga bilang kalau yang berpotensi itu pembentukannya di bawah Perpres ataupun PP. Karena kalau di bawah undang-undang harus merevisi undang-undang, jadi agak repot. Jadi siap-siap nih yang di bawah Perpres atau PP akan di-cut atau dihilangkan. Jadi sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya lembaga negara ini kalau yang dibubarkan versi ekonom, bagaimana penghematannya. Jadi sejumlah ekonom memang sepakat kalau Pak Presiden ingin membubarkan 18 lembaga negara. Menurut Direktur Eksekutif dari Indef, Tauhid Ahmad, ada 3 kriteria apabila pemerintah ingin membubarkan lembaga negara. Yaitu adalah lembaga yang bersifat komite yang dinilai seringkali tupoksinya bertabrakan dengan kementerian dan juga lembaga lain. Yang kedua adalah lembaga yang penyerapan anggarannya rendah dibandingkan dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah lembaga yang pencapaian output dan outcome-nya dari masing-masing lembaga jauh dari targetnya. Tauhid juga mengapresiasi langkah dari Pak Jokowi yang sudah menggabungkan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi ataupun BPPT dengan Kementerian Riset dan juga Teknologi yang menjadi BRIN yang kini berada di bawah kepemimpinan Bapak Bambang Brojonegoro. Ia juga mencontohkan kalau misalnya bisa saja Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan ataupun PPATK ini digabungkan dengan Kementerian Keuangan atau di bawah Kemenq. Karena menurutnya fungsi PPATK tidak kelihatan di publik. Ada juga Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan ataupun BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPK yang secara tugas dan juga fungsinya memang berbeda. Tapi karena BPKP merupakan lembaga dan yang mengawasi dan juga memberikan pendampingan dan yang bersinggungan langsung dengan masing-masing Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian dan juga lembaga, sementara BPK ini adalah yang bekerja di luar kementerian lembaga dengan memeriksa laporan setelah kementerian dan juga lembaga memberikannya kepada BPK. Peluang di merger ini bisa saja karena fungsinya agak mirip-mirip gitu kata Pak Tauhid Ahmad. Ada juga Badan Pengusahaan atau BP Batam dan juga Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan juga Pelabuhan Bebas BPKS Sabang, karena semestinya kedua hal ini bisa dikerjakan oleh tentunya pemerintah daerah masing-masing di setiap daerah. Nah, selama ini tentu dengan postur lembaga seperti ini, bagaimana alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah atau belanja kementerian dan juga lembaganya. Kita lihat. Alokasi tentunya anggaran belanja negara untuk belanja kementerian dan juga lembaga ini dalam bentuk rupiah triliun di tahun 2018 itu senilai 847,4 triliun rupiah. Ini sesuai kalau kita lihat tentunya di 2019 mengalami kenaikan yaitu 855,4 triliun dan di 2020 itu adalah 836,5 triliun. Agak turun begitu ya karena kita tahu 2020 tahun yang cukup berat dihadapi dalam perekonomian. Ini sesuai dengan tentunya Perpres nomor 54 tahun 2020 di mana tentunya realisasi ini terjadi sampai saat bulan Mei 2020 adalah senilai 270 triliun rupiah. Sementara itu kalau kita lihat belanja pegawai pemerintah ini sesuai dengan APBN di tahun 2019 yaitu sekitar 381,56 triliun rupiah. Sementara itu untuk RAPBN atau rancangan APBN di tahun 2020 itu belanja pegawai pemerintah adalah sekitar 416,14 triliun rupiah. Ini nanti mungkin akan berubah karena kita tahu kan realisasi biasanya antara RAPBN atau rancangan dan juga realisasi biasanya agak ada sedikit perubahan angka dan juga jumlahnya. Jadi tentunya dengan wacana ini semoga bisa efektif dan juga memberi dampak kepada masyarakat karena selama ini banyak juga sebenarnya lembaga negara yang dirasakan kurang efektif dan maksimal dalam bekerja. Jadi menurut Anda penonton lembaga negara mana yang kira-kira kurang efektif dan harus dibubarkan? Siapa tahu saran Anda bisa didengar dan juga menjadi masukan buat pemerintah.
Jadi, wacana Presiden Joko Widodo tentang pembubaran lembaga negara yang tidak efektif sangat menarik dan relevan, terutama di masa krisis seperti sekarang ini. Memang, memangkas lembaga yang tidak produktif bisa membantu efisiensi anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintah. Namun, pembubaran ini perlu dilakukan dengan hati-hati, karena beberapa lembaga meskipun terlihat kurang efektif, mungkin masih memiliki peran penting yang perlu dipertimbangkan. Dan juga penggabungan lembaga mungkin bisa menjadi alternatif yang lebih bijak untuk memastikan tugas-tugas vital tetap terlaksana tanpa memperbesar birokrasi. Cukup sekian reaksi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit, terima kasih.